Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hardiansyah. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan persamaan surat Al-Fatihah dan surat An-Nas untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Muhammad Rosyidi SEMM. Surat Al-Fatihah. Al-Quran Surat Al-Fatihah merupakan surat pembukaan dalam Al-Quran. Surat ini berarti pembukaan yang terdiri dari 7 ayat dan diturunkan di Mekah atau lebih dikenal dengan surat Makkiyah. Selain itu, surat Al-Fatihah juga dikenal dengan nama Ummul Quran yang artinya induk Al-Quran, Ummul Kitab yang artinya induk kitab, dan As-Sab'ul Masani yang artinya 7 berulang-ulang. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang wajib dibaca ketika dalam sholat karena membaca Al-Fatihah merupakan rukun dalam sholat. Adapun surat Al-Fatihah beserta maknanya. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diucapkan sebagai bentuk pengakuan bahwa Allah merupakan sang penguasa alam semesta yang agung. Bismillahirrohmanirrohim mengandung 2 sifat Allah yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman berarti Allah Maha Pengasih dan Ar-Rahim berarti Allah Maha Penyayang. Ayat yang kedua yaitu Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin adalah segala puji untuk Allah sebagai Tuhan segala semesta alam. Hakikat dan makna dari ayat ini adalah kita sebagai manusia sudah seharusnya memuji Allah sebagai Tuhan bagi segala makhluk yang ada di alam semesta, baik manusia, jin, tumbuhan, planet, galaksi, dan segala yang udah ada di semesta ini. Kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin biasanya digunakan umat muslim untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin sudah menjadi bagian dari tradisi dan budaya umat Islam saat mendapatkan berkah atau sesuatu yang dianggap menyenangkan baginya. Ayat yang ketiga yaitu Ar-Rahmanirrohim. Ar-Rahmanirrohim artinya Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Arti dan tafsir Ar-Rahmanirrohim menggambarkan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih atau Pemurah dan Maha Penyayang. Allah lah satu-satunya zat yang memiliki keluasan rasa kasih kepada makhluknya tanpa batas dan punya rasa sayang kepada makhluknya yang tiada bertepi. Arti, makna, dan hakikat surat Al-Fatihah yang bermaktub dalam ayat Ar-Rahmanirrohim artinya memberitahukan kita bahwa hidup ini, kesehatan ini, dan apa yang ada di dalam diri kita saat ini merupakan rahmat dari kasih dan sayang Allah kepada kita. Ayat yang keempat yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai pada hari pembalasan kelak. Malik berarti yang menguasai dan Yaumiddin berarti hari pembalasan. Ada juga yang mengartikan Maliki Yaumiddin adalah Allah yang Maha merajai hari akhir atau hari pembalasan nantinya. Ayat yang kelima yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Arti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hanya Allah yang kami sembah dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Arti, makna, dan hakikat dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah bahwa Allah merupakan zat yang kita sembah dan satu-satunya zat yang bisa dijadikan sandaran untuk meminta pertolongan. Melalui ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, manusia seharusnya tahu dan mengerti bahwa Allah dan satu-satunya zat yang disembah dan Allah lah satu-satunya zat yang dijadikan sandaran atau tempat untuk meminta pertolongan. Tidak ada yang lain. Allah adalah satu-satunya zat yang harus kita sembah dan kita minta pertolongan. Ayat yang ke-6. Ihdinas syiratal mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim adalah tunjukkan kami jalan yang lurus.
Hal ini menjadi doa bagi kita untuk meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan oleh Allah dengan jalan dan hidayah yang lurus, yaitu jalan kebenaran. Arti dan maksud ihdinas syiratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah menegaskan kepada umat Islam untuk meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan pintu hidayah melalui jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar menurut Allah. Pasalnya, hidup ini senantiasa selalu ada godaan dan bujukan rayuan syaitan. Oleh karena itu, melalui kalimat ihdinas syiratal mustaqim maksudnya agar kita diberikan jalan yang lurus dan jalan yang diridhai oleh Allah. Ayat yang ke-7. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya adalah jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, bukan jalan yang murkai Allah dan juga bukan jalan yang sesat. Arti, makna, dan hakikat dari ayat dalam surat Al-Fatihah ini bahwa kita meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk atau hidayah berupa jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar-benar dirahmati oleh Allah, bukan jalan yang dimurkai atau jalan yang sesat sebagaimana orang-orang telah dimurkai dan disesatkan oleh Allah karena kelakuan dan perbuatan mereka sendiri. Adapun di sini surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan surat penutup dalam Al-Quran. Bersama dengan surat Al-Falaq, surat An-Nas disebut juga sebagai Al-Mu'awwidzatain. Sebab dua surat tersebut diturunkan secara bersamaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Surat An-Nas berisi petunjuk mengenai tempat berlindungnya manusia dari berbagai godaan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga menjelaskan bahwa godaan tersebut tidak hanya yang berasal dari bisikan syaitan saja, namun juga manusia. Adapun surat An-Nas beserta maknanya, itu ayat pertama yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas yang artinya aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah karena sejatinya hanya Allah yang dapat memberikan kita perlindungan dari semua mara bahaya. Maka hendaknya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Ayat yang kedua yaitu Malikin Nas, yang artinya Allah adalah rajanya manusia. Di dunia ini banyak raja-raja dan terkadang manusia menyembah raja-raja mereka dan menggantung hati serta meminta perlindungan kepada raja-raja mereka. Namun sejatinya hanya Allah lah raja-raja manusia yang menjadi tempat bergantungnya hati. Hanya Allah dan hanya Allah yang bisa melindungi mereka. Ini ayat ke-3. Ilahinnas. Ilahinnas artinya Allah adalah sesembahan manusia. Tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, karena wajib menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Ayat yang keempat. Min syarri waswasil khannas, yang artinya dari keburukan waswas syaitan yang bersembunyi. Waswas itu buruk, maka waswas dalam hati tidak boleh dibiarkan dan dihilangkan. Sebagai ulama tafsir mengatakan al-waswas al-kahnas artinya bisikan setan yang dibisikkan kepada manusia ketika sedih, ketika senang, dan ketika sedang berzikir kepada Allah. Ayat yang kelima. Allazi wasisufi sudurin nas, artinya yang membisikkan waswas dan kesesatan ke dalam dada manusia. Setan membisikkan waswas dan kesesatan ke dalam dada manusia. Setan sangat dekat dan sangat mudah sekali membisikkan waswas dan kesesatan pada hati manusia. Ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nas, artinya dari golongan jin dan manusia. Ada makhluk yang disebut jin, disebut sebagai jin dari kata janna ya jinu, yang artinya tertutup karena jin tertutup dari pandangan manusia.